Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast kita hari ini. Podcast yang membahas hidup sehat, saya Edwin, dan seperti biasa, saya ditemani oleh partner saya yang cerdas dan penuh wawasan, Rita. Hai semuanya, saya Rita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat umum tapi penting untuk dipahami, yaitu penyakit demam. Banyak dari kita mungkin menganggap demam hanya sebagai kondisi biasa, tetapi ternyata ada banyak hal yang perlu kita ketahui. Yuk, kita mulai. Rita, mungkin kita bisa mulai dengan menjelaskan apa itu demam. Namun, kepada pemirsa, sebelumnya kami minta kerendahan hati Anda untuk klik like, subscribe, dan share pada channel ini. Tentu Edwin, demam adalah kondisi ketika suhu tubuh seseorang naik di atas suhu normal, yaitu sekitar 36-37 Celcius. Demam bukanlah penyakit, melainkan tanda bahwa tubuh sedang melawan infeksi atau masalah kesehatan lainnya. Menarik. Lalu, apa saja gejalanya? Gejalanya meliputi 1. Suhu tubuh meningkat hingga di atas 38 derajat Celcius. 2. Berkeringat atau menggigil. 3. Sakit kepala. 4. Nyeri otot atau tubuh terasa lemas. 5. Kehilangan nafsu makan. 6. Dalam beberapa kasus, muncul dehidrasi atau kesadaran yang menurun. Jadi, demam adalah sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Benar sekali. Mekanisme terjadinya demam berhubungan dengan kerja hipotalamus, bagian otak yang mengatur suhu tubuh. Saat tubuh mendeteksi adanya infeksi atau peradangan, sistem imun melepaskan zat kimia seperti prostaglandin yang menginstruksikan hipotalamus untuk meningkatkan suhu tubuh sebagai cara melawan kuman penyebab penyakit. Jadi, demam sebenarnya adalah respons tubuh untuk melindungi diri? Betul. Namun, demam yang terlalu tinggi atau berlangsung lama dapat berbahaya, terutama pada anak-anak dan lansia. Bagaimana cara dokter mendiagnosis penyakit demam? Dokter biasanya memulai dengan mengukur suhu tubuh menggunakan termometer. Selain itu, dokter akan melakukan wawancara medis dan pemeriksaan fisik untuk mencari tanda-tanda infeksi atau kondisi lain. Jika diperlukan tes darah, urin, atau pencitraan seperti ronsen bisa dilakukan untuk memastikan penyebabnya. Apa dampak dari penyakit demam jika tidak ditangani dengan baik? Demam yang tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi seperti kejang demam, dehidrasi berat, atau bahkan kerusakan organ jika suhu tubuh sangat tinggi dalam waktu lama. Bisa beri contoh penyakit yang sering ditandai dengan gejala demam? Tentu. Berikut beberapa contohnya. 1. Demam berdarah degu atau DBD. Gejalanya: demam tinggi mendadak, nyeri sendi, bintik merah di kulit, dan pendarahan ringan. Pencegahan: menghindari gigitan nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk dan membersihkan genangan air. Pengobatan: istirahat total, hidrasi yang cukup, dan pantauan medis intensif. 2. Infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Gejala: demam, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Pencegahan: menjaga kebersihan tangan dan menghindari kontak dengan orang sakit. Pengobatan: minum obat penurun demam dan istirahat. 3. Malaria. Gejala: demam berkala, menggigil, dan keringat berlebih. Pencegahan: menggunakan kelambu berinsektisida dan obat anti malaria. Pengobatan: obat anti malaria sesuai anjuran dokter. Bagaimana cara mengobati demam? Berikut beberapa cara. 1. Penurun demam. Minum obat seperti paracetamol atau ibuprofen. 2. Hidrasi. Minum air yang cukup untuk mencegah dehidrasi. 3. Kompres hangat. Gunakan kain basah hangat untuk menurunkan suhu tubuh. 4. Istirahat. Hindari aktivitas berat agar tubuh bisa fokus melawan infeksi. Kapan seseorang harus berobat ke dokter? Segera konsultasikan ke dokter jika demam berlangsung lebih dari 3 hari, suhu tubuh mencapai 40 derajat Celcius atau lebih, muncul gejala serius seperti kejang, kesulitan bernapas, atau dehidrasi parah.
Bagaimana dengan cara mencegah demam? Pencegahan meliputi 1. Menjaga kebersihan diri, seperti mencuci tangan dengan sabun. 2. Mengonsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. 3. Menghindari kontak dengan orang yang sakit. 4. Vaksinasi untuk penyakit tertentu, seperti influenza atau demam tifoid. Apakah ada pengobatan tradisional yang bisa membantu menurunkan demam? Tentu. Berikut beberapa contohnya. 1. Kunyit dan madu. Campuran kunyit parut dengan madu dapat membantu meredakan peradangan. 2. Teh jahe. Minuman jahe hangat bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memberikan efek menenangkan. 3. Daun sambiloto. Direbus dan diminum airnya untuk membantu menurunkan panas. 4. Kompres daun pepaya. Daun pepaya yang dihancurkan dan digunakan sebagai kompres juga dipercaya membantu menurunkan demam. Tapi, tentu saja, pengobatan tradisional ini hanya sebagai pendukung, bukan pengganti pengobatan medis. Betul. Pastikan selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum mencoba pengobatan apapun, terutama jika gejalanya parah. Wah, pembahasan kita hari ini sangat informatif ya, Rita. Setuju, Edwin. Semoga sobat sehat bisa mengambil banyak manfaat dari informasi ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk share episode ini, agar semakin banyak orang yang tahu cara menangani demam dengan baik. Sampai jumpa di episode berikutnya, sobat sehat. Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam menjalani hari-hari Anda.